Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya, Niputu Trisnada. Saudara, jelang pertandingan Timnas Indonesia kontra Arab Saudi dan Jepang pada 15 dan 19 November nanti, supporter Timnas mulai berburu tiket. PSSI menyebut dari hari pertama penjualan tiket, Timnas lawan Jepang saja sudah ada 24.000 tiket yang terjual dari 60.000 tiket yang disediakan. Supporter antusias untuk menyaksikan lagu Timnas di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. PSSI menyebut sudah 24.000 tiket terjual untuk pertandingan Timnas melawan Jepang. Sementara untuk laga Timnas kontra Arab Saudi sudah 11.000 tiket terjual. Untuk masing-masing pertandingan itu, PSSI hanya menjual 60.000 tiket. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Garuda ID. Yang sudah ada 200.000 orang mendaftar di aplikasi tersebut. Yang pasti sekarang udah mencapai 24.000 loh yang beli. Hari pertama loh ini baru. Berarti sisanya tinggal 36.000 loh. Baru itu hari untuk, pertama ini. Untuk yang Jepang, untuk Arab Saudi atau dua-duanya? Jepang. Untuk yang Jepang? Untuk Arab Saudi udah kejual 11.000. PSSI menerapkan cara baru untuk membeli tiket pertandingan Timnas. Supporter harus lebih dulu mempunyai akun atau mendaftar di aplikasi Garuda ID. PSSI tidak melayani pembelian tiket secara offline. Pendaftaran Garuda ID bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Untuk membantu pendaftaran secara offline, PSSI membuat 6 gerai di sekitar Stadion Gelora Bung Karno. Hanya warga yang memiliki akun di Garuda ID yang dapat melakukan pembelian tiket pertandingan Timnas. Menurut saya sih cukup membantu karena tidak semua orang cek sosmed ya. Jadi di sini juga terbantu, apalagi dapat merchandise yang bisa memudahkan hal-hal yang untuk melihat Garuda Indonesia nanti. Mudah dan cepat sih Kak, tadi saya verifikasinya. Kurang lebih berapa menit tadi prosesnya? Kurang dari 5 menit kelihatannya. Pelatih Sinteyong telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 15 dan 19 November 2024. Kejutan dilakukan Sinteyong dengan tidak memanggil Asnawi Mangku Alam yang jadi kapten saat Timnas dikalahkan Tiongkok. Sementara di barisan kiper, Sinteyong tidak memanggil Hernando Ari. Posisi Hernando digantikan oleh Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Justin Hapner yang sempat absen karena cedera kembali dipanggil oleh Sinteyong. Untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, pelatih Timnas Sinteyong resmi memanggil 27 pemain. Di posisi penjaga gawang, Martin Pas masih jadi andalan. STY juga memanggil Nadio Argawinanta dan pemain Persis Solo M. Riyandi. Sementara itu, di lini belakang, skuad STY tak banyak berubah. Jai Izes, Justin Hapner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Miss Hilgers kembali dipanggil. Begitu juga dengan Calvin Verdong, Pratama Arhan, dan kakak beradik Yance dan Yakob Sayuri, juga Muhammad Ferrari, Sian Patinama, dan Sandy Walsh. Di lini tengah ada Tom Haye, Nathan Chuaon, Ricky Kambuaya, dan juga Ivar Jenner. Sementara ada 8 pemain yang dipanggil untuk barisan lini depan yaitu Ragnar Uratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Eliano Renders, dan juga Egy Maulana Fikri. PSSI targetkan proses naturalisasi bek FC Copenhagen Kevin Dix akan rampung pada Maret 2025. Kevin Dix belum bisa bergabung saat Timnas menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi.
Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi Kevin Dix masih berjalan dan baru rampung pada Maret 2025. Jika berjalan lancar, Kevin Dix bakal bisa diturunkan di kualifikasi Piala Dunia pada saat melawan Bahrain dan juga Australia. Seperti yang kami sampaikan, ini masih proses kan. Kita tahu bahwa pemerintahannya aja masih ini, tapi kita optimis Maret. Dari kesiapan timnas, kita bergeser ke berita politik. Presiden Prabowo Subianto menyatakan perjuangannya dan jajaran Kabinet Merah Putih belum selesai. Gerakan Solidaritas Nasional diminta Presiden Prabowo untuk membantu demi mencapai kemakmuran bangsa. Hal tersebut jadi bagian pidato Presiden Prabowo Subianto dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu sore. Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa dirinya bertekad memimpin pemerintahan yang bersih untuk Indonesia emas. Selain ucapan terima kasih, Prabowo juga menyatakan bahwa perjuangannya beserta jajaran Kabinet Merah Putih belumlah usai. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir. Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela pidatonya dalam acara Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu sore. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Usai jeda saudara, diduga akibat tak kuat menanjak, truk pengangkut kayu ulin terguling di Jalan Raya Buahan, Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Selengkapnya, usai jeda.